Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayusuntika Oktavia dengan NIM 18070337, salah satu mahasiswi dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen saya, Bapak Ilham Zulfami MSI, di mana tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ekologi perairan. Nah, soal yang pertama yaitu saja sumber mikroplastik di perairan. Bagaimana proses masuknya dan apa efeknya terhadap biota? Dapat diketahui bahwa sumber MP itu berasal dari plastik makanan seperti botol-botol yang dibuang di perairan serta limbah perindustrian yang mengalir ke sungai bahan kelautan. Proses masuknya dari limbah-limbah tersebut yang mengalir di perairan, yang mana dipengaruhi oleh arus serta angin sehingga limbah-limbah tersebut mengalir di perairan. Masuknya MP dalam tubuh biota akan merusak saluran pencernaan, memperlambat tingkat pertumbuhan, menghambat produksi enzim, menurunkan kadar hormon steroid, mempengaruhi reproduksi, dan dapat menyebabkan paparan adiktif plastik yang lebih besar, sifat toksik pada biota. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu benarkah ikan dapat dijadikan indikator pencemaran lingkungan? Iya, benar. Jika di dalam tubuh ikan telah terkandung kadar logam berat yang tinggi dan melebihi batas normal yang telah ditentukan, yang dapat menunjukkan tingkat pencemaran yang terjadi. Insang juga merupakan organ yang langsung bersentuhan dengan air, sehingga apabila air perairan mengandung polutan logam berat, nantinya akan mengakibatkan kerusakan pada organ insang dan organ-organ yang berhubungan dengan insang. Hal inilah yang menjadi salah satu indikator tingkat pencemaran yang terjadi pada air perairan. Nah, yang ketiga yaitu di antara banyak logam berat, unsur apa yang menurut Anda paling berbahaya bagi biota akuatik? Nah, menurut saya itu merkuri, di mana merkuri adalah logam berat yang sangat beracun dan berbahaya bagi organisme air dan juga manusia. Merkuri tidak dapat didegradasi oleh bakteri sehingga dapat menumpuk di perairan. Tingginya kadar merkuri dapat menyebabkan ataksia, penurunan kemampuan bicara dan pendengaran, tremor, disarsia, dan lain sebagainya. Nah, yang pertanyaan yang keempat yaitu indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai, bagaimana cara menentukannya? Nah, indikator hidrologi yang digunakan adalah koefisien rezim sungai atau KRS, koefisien aliran tahunan KAT, indeks koefisien simpanan air KSA, indeks penggunaan air IPA, koefisien varian debit CV, indeks debit jenis atau debit spesifik IDJ, frekuensi kejadian banjir dan kekeringan, dan debit lingkungan environmental low. Indikator tata guna lahan juga dimasukkan sebagai indikator pendukung untuk melihat pengaruhnya terhadap karakteristik hidrologi kesehatan sungai, di mana penilaian tingkat kesehatan sungai dilakukan dengan metode scoring dengan metode analitik hierarchy proses atau AHP. Skor atau nilai tingkat kesehatan sungai didapatkan dari jumlah total perhitungan skor setiap indikator. Hubungan antara indikator hidrologi dengan indeks kesehatan sungai digambarkan dengan model regresi Power, di mana semakin meningkat nilai KSA dan EF, maka nilai IKD juga semakin meningkat atau sehat. Sedangkan semakin meningkat nilai KRS, KAT, dan IDJ, maka nilai IKD semakin menurun atau tidak sehat. Sekian beberapa jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.